Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini kita menyambung materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar barisan bilangan itu seperti apa, sampai ke tahap contoh aturan barisan bilangan untuk aturan ditambah. Nah, untuk aturan selain ditambah itu ada istilahnya aturan untuk dikali ya. Nah, jadi barisan dengan aturan dikali. Bisa kita lihat di sini ada 3, 6, 12, dan 24. Kalau tanpa kita lihat sebelumnya, kecuali yang di bawah ini ya, kita tahu dari 3 ke 6, mungkin pertamanya mengiranya dia adalah ditambah 3. Nah, tapi ketika 6 ke 12, dia tidak bertambah 3, tapi bertambah 6. Maka polanya sudah dipastikan bukan penjumlahan. Maka kita lihat 3 ke 6 bisa kita kalikan 2, 6 ke 12 juga dikali 2, begitu pula dengan 12 ke 24 dikali dengan 2. Nah, maka pola selanjutnya sama, karena sudah ketemu polanya adalah dikali 2, jadi bilangan selanjutnya 24 kita kalikan dengan 2 yang hasilnya adalah 48. Nah, itu untuk aturan yang dikali. Jadi sebenarnya untuk pola barisan bilangan ini itu adalah kejelian kita melihat pola bilangannya seperti apa. Mungkin saja dia ditambah atau dikurang, dikali, ataupun dibagi tiap barisannya. Yang selanjutnya, ini adalah barisan dengan aturan dipangkatkan. Namanya perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang ya. Misal di pangkat 2 berarti perkaliannya diulang sebanyak 2 kali. Atau dia 3 berarti bilangannya diulang perkaliannya sebanyak 3 kali. Di sini kita lihat di sini ada 1, 8, 27, dan 64. 1 bisa kita dapatkan dari 1 dipangkatkan 3, lalu 8 itu adalah 2 dipangkat 3 atau 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3, dan 64 adalah 4 pangkat 3. Maka untuk barisan dengan contoh ini adalah aturannya dia dipangkatkan 3. Mungkin dipangkatkan 5, mungkin saja, tapi biasanya hanya sekitar pangkat 2 atau pangkat 3 saja. Nah, untuk materi selanjutnya itu menemukan rumus suku ke N atau UN. Kita sudah belajar ya tentang pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, persegi, persegi panjang, ataupun segitiga. Nah, masing-masing pola bilangan itu punya rumus sendiri ya, dia punya rumus sendiri. Contohnya genap itu adalah UN sama dengan 2N, begitu pula segitiga dan lainnya. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal itu belum tentu dia rumusnya 5 itu. Jadi bisa jadi dia punya rumus sendiri. Makanya untuk khusus pola bilangan kalian harus jeli melihat soal, sering-sering berlatih soal supaya sudah paham, oh dia arahnya kemana, dia apakah sudah jelas persegi atau segitiga, ataupun oh ternyata dia pakai rumus suku ke N, punya rumus sendiri. Kalau di sini ada barisan bilangan 2, 4, 8, dan 16. Kalau kita lihat 2 ini sebagai suku pertamanya, 4 sebagai suku kedua, 8 sebagai suku ketiga, dan 16 sebagai suku keempat. Dia polanya, kenapa di sini ketemunya polanya 2N? Karena 2 didapat dari 2 pangkat 1. 1 ini sama dengan sukunya, suku pertama ya. Nah, selanjutnya 2 dipangkatkan 2 karena dia merupakan suku kedua. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 hasilnya 4. Untuk yang ketiga 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Kalau misalnya kalian sudah paham bahwa 2, 4, 8, dan 16 itu 2 pangkat, itu lebih gampang lagi dalam menentukan rumus suku ke N-nya. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu bukan 6. Jangan sampai keliru mengalihkan 2 pangkat 3 malah dicarinya 2 kali 3.
2 pangkat 3 itu berarti 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 lalu dikali 2. Contoh sederhana, aturan perkalian. Misalnya kalian disajikan sebuah barisan bilangan ada 1, 3, 9, 27, dan 81. Ini kita belum tahu ya, ceritanya kita belum tahu hasilnya 243 itu apa. Nah, kalau melihat polanya, dia sudah jelas bukan penjumlahan. Karena setiap suku itu bedanya jauh ya. Ini bertambah 2, di sini bertambah 6, di sini bertambah 18. Berarti udah jelas dia bukan ditambah, dikurang apalagi. Nah, berarti kalau bukan tambah dan kurang, kira-kira antara kali, dibagi, atau dipangkatkan. Kalau dibagi juga tidak mungkin. Karena apa? Masing-masing suku itu malah jumlahnya bertambah. Jadi kemungkinannya adalah antara dikali atau dipangkatkan. Kalau kita lihat di sini, 1 ya. 1 ke 3 itu kita bisa kalikan 3. Anggap ini kita belum tahu nih yang lain. Nah, selanjutnya kalau mau ngetes dia benar nggak polanya dikali 3, kali lagi 3. 3 di sini kita kalikan lagi dengan 3. Betul nggak menghasilkan 9? Oh, ternyata betul. Selanjutnya dikali 3 lagi. Oh, ternyata 27. Nah, kalau sudah tahu polanya seperti itu, maka gampang untuk mencari suku selanjutnya, bilangan selanjutnya. Tinggal 81 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 243. Baik, untuk contoh soal ini ya, untuk contoh soal di sini sebenarnya memang ini bukan perkalian atau perpangkatan, tapi kita review untuk yang aturan ditambah ya. Nah, kita lihat di sini diketahui barisan bilangan ada 8, 10, 14. Di sini ada nilai A. Berarti nilai yang belum kita ketahui. Ada 28 dan 38. Pertanyaannya, nilai A pada barisan bilangan. Jadi yang kita cari itu nilai A-nya berapa sih? Ini ada optionnya ya. Ada 18, 20, 22, dan 24. Penyelesaiannya sama. Namanya pola bilangan itu memahami dia itu ditambahkah atau dikurangkah, dibagi, dikali, atau dipangkatkan. Kalau dia berupa gambar seperti materi sebelumnya lagi, itu berarti kita mungkin bisa menggunakan rumus yang pola persegi, segitiga. Kalau ini kan kita nggak tahu nih bentukannya apa, jadi yang kita pahami polanya. Kira-kira nih kita mengira-ngira dulu, 8 ke 10 itu diapakan? Oh, kira-kira ditambah 2 nih. Tulis dulu ya. Tulis aja semua kemungkinan yang bisa terjadi pada barisan bilangannya. Nah, sekarang 10 ke 14 bertambah 4. Wah, sudah beda kan? Di sini 2, di sini 4. Tapi kita teruskan dulu. Di sini ada nilai A. Berarti kalian nggak bisa menentukan 14 ke A ini tambahan berapa. Kita kasih tanda tanya dulu. Atau A ke 28 bertambah berapa juga tidak tahu ya. Nah, yang kita bisa ketahui adalah dari 28 ke 38 dia bertambah 10. Coba dikira-kira, ada 2, 4, tanda tanya 10. Nah, kalau kalian tahu bilangan genap, sudah ketahuan nih. Untuk yang diberikan tanda tanya ditambah sesuai pola, karena awalnya adalah 2, lalu 4, maka selanjutnya 6 dan 8. Baru 10, betul kan polanya? Nah, ini kira-kira kategori yang mana? Yang tingkat 1 apa 2? Kalau tingkat 1 kan harusnya di sini sudah sama semua nih. Tapi karena belum sama, berarti ini kategori bilangan bertingkat 2 ya. Terus cara cari A-nya gimana? Oh, udah tahu. Di sini 2, di sini 4, otomatis di sini 6 kan ya? Nih, 6. Maka cari nilai A, tinggal diapakan? Tambah. 14 kita tambahkan dengan 6, maka hasilnya 20. Kita nge-review untuk yang materi sebelumnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk contoh soal selanjutnya. Nah, di sini
ada barisan bilangan, ada 50, 45, 39, 32. Dia nanya, suku ketujuhnya berapa? Dari 50 ke 45 mungkin bertambah tidak? Tidak mungkin. Jelas-jelas bilangannya berkurang, ya. Dari 50 ke 45. Mungkin tidak dikali, nggak mungkin. Namanya perkalian otomatis bilangannya harusnya ditambah. Bertambah maksud Miss. Nah, bagi nggak mungkin juga nih, karena terlalu dekat. Jadi kemungkinannya adalah dia berkurang. 50 ke 45, oh ternyata dia berkurang 5 nih. Dari 45 ke 39 berkurang 6. Dari 39 ke 32 berkurang 7. Anggap kita belum tahu jawabannya berapa. 5 berkurang 6 berkurang 7. Berarti pola selanjutnya berkurang 8. 32 kita kurangkan dengan 8, hasilnya 24. Lalu pola selanjutnya seperti apa? Sudah ketemu kan? Berkurang 7, 8, otomatis di sini berkurang 9. 24 dikurangkan dengan 9, hasilnya 15. Lalu 15-nya habis berkurang 9, otomatis selanjutnya berkurang 10. Kenapa sampai sini? Karena pertanyaannya pola barisan ke-7. Kita baru ketemu 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi, berarti 15 kurang 10 hasilnya 5. Maka 5 ini merupakan suku ke-7 dari barisan yang ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan rumus. Jadi sudah Miss jelaskan. Namanya pola barisan bilangan. Misalnya dia bilangan tadi genap, ganjil, persegi, persegi panjang, dia punya rumusnya sendiri. Nah, sekarang kok ada rumusnya 2n kurang 8? Makanya tadi Miss bilang, belum tentu semua barisan bilangan tuh polanya cuma itu. Macam-macam, dia bisa dibuat sangat beragam ya. Barisan bilangan itu bisa dimodifikasi dengan begitu macam ragam soal. Dia bilang, ada rumus nih, rumus suku ke n suatu barisan adalah UN 2n kurang 8. Rumus ini kita pegang, patokan yang kita ngerjain soal. Dia tanyanya apa? 5 suku pertama barisan bilangan. 5 suku pertama, berarti dari suku 1, suku kedua, suku ketiga, 4, dan 5. Patokannya ingat, rumusnya UN sama dengan 2n kurang 8. Kalau nyari suku 1, berarti n-nya kita ganti 1. U1 sama dengan, kalau di sini, jadi apapun variabelnya yang berbentuk n, maka kita ganti dengan 1. 2n berarti 2 dikali 1 dikurang 8. 2 kurang 8 hasilnya negatif 6. Begitu pula selanjutnya sampai kita ketemu nilai 2. Maka tinggal dilihat yang mana yang memenuhi pilihan jawabannya. Oh, ternyata yang memenuhi adalah yang option jawaban yang B ya. Bagaimana sampai sini? Kira-kira bisa dipahami ya. Sebenarnya masih ada 2 soal selanjutnya, tapi mungkin kita akan bahas di next meeting ya. Mungkin itu aja dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.